وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan afiah, berikan kesehatan kepada kita sekeluarga. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran tafsir kita dengan surah Al-Maidah ayat 110. Ayatnya lumayan panjang, mungkin hanya salah satu aja nanti yang baca. Kita baca dulu bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا تكلم الناس في المهد وكهلا تكلم الناس في المهد وكهلا
tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmata والتوراة والإنجيل tukal kitab wal hikmata wat taurata wal injil wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmata wat التوراة والإنجيل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات
وإذ كفرت بني إسرائيل أنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Alhamdulillah, cukup panjang ayatnya. Baik, kita terjemahkan. Il qalallahu, dan ingatlah ketika Allah berkata. Ingatlah ketika Allah berkata. Ya Isa bin Maryam, Wahai Isa putra Maryam. wahai Isa putra Maryam. Ini satu-satunya di dunia, nggak ada lagi. Kalau bin itu kan biasanya dengan bapaknya kan, ini kan dengan ibunya, putra ibunya, karena memang nggak ada bapaknya. Uzkur, Ingatlah nikmatku padamu. Ingatlah olehmu nikmatku alaika, atas kamu, kepadamu, atas kamu. Ingatlah olehmu nikmatku kepadamu. Wa ala, dan atas walidatik, ibumu sewaktu. Nah, ibumu ya. Dan kepada ibumu dan kepada orang tuamu begitu. Ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa anaknya Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Nah, kita ingat tafsir kita yang telah lalu, ayat sebelumnya, bahwa pada hari kiamat nanti Allah bertanya kepada semua utusannya, bagaimana tanggapan umat kalian ketika kalian menyampaikan risalah-risalahku. Dan pada kali ini Allah berbicara khusus kepada Nabi Isa dengan perkataan yang sangat panjang di ayat ini, yaitu ingatlah wahai Isa putra Maryam, nikmatku kepadamu. Salah satunya nikmat Allah kepada Nabi Isa, yaitu bahwasannya Isa itu dilahirkan tanpa bapak, tanpa wasilah seorang ayah. Itu salah satu nikmat yang luar biasa kepada Nabi Isa. Betapa tidak pada umumnya atau menurut sunnatullah, atau kalau kata-kata para ilmuwan itu menurut hukum alamnya, anak itu akan dilahirkan dengan wasilah ayah dan ibu. Nah ini Isa bisa lahir tanpa ayah. Artinya apa? Itu adalah suatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh selain Isa.
Hanya Isa saja di dunia ini yang lahir tanpa bapak. Oleh karena itu sebagian orang di dunia ini sampai membuat tuduhan bahwa bapaknya Isa itu adalah Allah, begitu, yang disebut dengan Tuhan Bapa. Betapa kejamnya itu tuduhan yang seperti itu, ya, betapa kejinya. Betapa tidak tuduhan yang semacam itu ditujukan juga kepada ibunya, kepada ibu Nabi Isa. Meskipun sebelumnya mereka mengenal Maryam itu sebagai wanita yang baik, wanita yang nggak pernah kemana-mana, mengabdi di Baitul Maqdis saja, kerjanya ibadah aja di situ. Ya, tiba-tiba hamil dan melahirkan anak tanpa seorang bapak. Tuduhan macam-macam lah dari Bani Israel waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa Maryam itu berzina, Maryam itu berzina dengan pamannya, bahkan gitu, Zakaria, Nabi Zakaria. Macam-macam tuduhan, dan bahkan ada yang lebih jahat lagi, mengatakan bahwa Allah itu adalah suaminya Maryam. Gitu. Luar biasa tuduhannya. Dan ini adalah tuduhan atau fitnah yang paling jahat sedunia. Mengatakan bahwa Allah itu punya istri dan punya anak. Baik, kita lanjutkan dulu. Idh ayyatuka. Apa itu? Ya, ingatlah ketika aku menguatkanmu. Ingatlah ketika aku menguatkanmu biruhil kudus. Dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Ingatlah juga ketika aku menguatkanmu dengan Roh Kudus, Roh yang suci. Ditafsirkan di banyak tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Rata-rata penafsiran seperti itu. Tapi yang jelas Roh Kudus itu masih ada perbedaan tafsir. Tapi secara umum dimaknai dengan malaikat Jibril. Dikuatkan dengan roh yang suci, begitulah bahasa Indonesianya. Tapi yang jelas roh itu asal muasalnya memang suci, ya. Seperti pernah kita terangkan dahulu bahwa semua roh manusia pada awalnya itu adalah suci, berasal dari Allah, begitu. Nah, kemudian ketika bersatu dengan jasad, ketika ibu kita mengandung kita, maka roh itu ditiupkan. Nah, awalnya dia masih dalam keadaan suci. Nah, ketika bercampur dengan jasad kita yang asalnya dari bumi, jasad kita ini berasal dari bumi yang macam-macam. Asalnya ada yang dibentuk dengan harta yang haram, ada yang dibentuk dengan harta yang halal, dengan harta yang syubhat, dan lain-lainnya. Maka roh itu kemudian disebut oleh Allah dengan istilah nafas. Pernah kita jelaskan panjang lebar di situ. Nah, maka akhirnya nafas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama berbentuk fujur dan yang kedua berbentuk takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu yang berasal dari bumi tadi, sedangkan takwa itu berasal dari langit atau ilham ilahi. Dan di situ senantiasa berbolak-balik, kemudian disebutlah dengan istilah kolbu, begitu. Nah, tapi di sini disebut dengan istilah khusus dengan Ruhul Kudus, Roh Kudus. Nah, ini Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu akan makna aslinya. Tapi kebanyakan ulama mayoritas menyebutnya dengan malaikat Jibril. Dengan nikmat ini bisa mendapatkan banyak keistimewaan,
dia bisa berbicara ketika masih bayi, ya. Kemudian dia juga bisa mengetahui bahwa ia dilahirkan dalam keadaan tidak punya bapak, dan itu adalah suatu hal yang ajaib dan luar biasa. Baik, kita teruskan. Tukallimun nasa. Engkau dapat berbicara Engkau dapat berbicara dengan manusia. Fil mahdi, di waktu dalam buayan, di waktu dalam buayan, wa kahla, dan setelah dewasa. Dan ketika dewasa, ya. Engkau dapat berbicara kepada manusia ketika masih bayi, ketika dalam buayan ibunya, wa kahla, dan ketika dewasa. Kalau kita artikan berbicara ketika dewasa, ya wajar-wajar saja. Ya, tapi kalau ketika kita mengatakan bisa berbicara ketika bayi, gak umum kan? Nah, tidak umum. Ketika ibunya dituduh macam-macam oleh masyarakat waktu itu, maka Isa yang masih bayi itu, yang masih merah itu, tiba-tiba bisa ngomong bahwa saya adalah hamba dan Rasul Allah, begitu. Dan seterusnya ada di ayat yang lain. Mungkin lebih pas diterjemahkan dengan menyeru, ya, ini ya, bukan berbicara, ya. Kalau berbicara ketika dewasa kan semua orang ya bisa, ya. Nah, maka engkau menyeru manusia, mengajak manusia, maksudnya kepada Allah, ketika engkau masih dalam buayan dan ketika kamu dewasa. Nah, ketika dari buayan sampai dewasa, kerjaannya Nabi Isa itu selalu mengajak manusia kepada Allah. Kira-kira begitu maksudnya. Wa idz 'allamtuka. Ya, dan ingatlah ketika aku mengajarimu, dan ingatlah ketika aku mengajarkan kepadamu al-kitabah, kitab, ya, Alkitab. Jadi yang dimaksud di sini Alkitab ya umum. Mungkin loh ya, ini kayaknya kitab-kitab para nabi-nabi sebelumnya. Ya, termasuk suhuf-suhuf yang telah diturunkan kepada rasul-rasul Allah sebelum Isa. Itu. Jadi kitab-kitab secara umum artinya Nabi Isa itu bisa membaca, diajari membaca oleh Allah. Tentu saja juga bisa menulis, ya, karena diajari oleh Allah, ya. Beda dengan Rasulullah yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu bedanya dengan Nabi Muhammad. Kalau Isa itu pintar membaca dan pintar menulis, karena diajari oleh Allah nih, dengan perantaraan, tentu dengan perantaraan malaikat Jibril, ya. Wal hikmata, dan hikmah, ya, dan hikmah. Aku mengajarimu Alkitab dan hikmah. Hikmah itu artinya banyak sebetulnya, tapi dalam hal ini para mufassir menafsirkannya dengan pemahaman. Jadi selain diajari membaca, menulis, Nabi Isa itu juga paham. Tidak hanya bisa membaca saja, tidak hanya bisa menulis saja, tapi dia mengerti dan paham akan tulisan itu, gitu, ya. Wat Taurata, apa itu? Taurat, ya. Wal Injil, dan Injil, ya. Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ini diturunkan lagi kepada Nabi Isa, diajarkan juga kepada Isa. Dan Injil, nah ini kitab khusus yang diberikan kepada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu diajari semua kitab-kitab sebelumnya. Dan kitab yang baru namanya Injil. Dan Injil sendiri sebetulnya bukan menghapuskan Taurat dan kitab-kitab sebelumnya, enggak. Tapi Injil itu menggenapi, ya, menggenapi kitab-kitab sebelumnya. Itu ada di kitab Injil sendiri, ya. Bahkan sampai sekarang
di kitab yang beredar sampai sekarang, di Bible sekarang tuh masih ada itu. Bukan menghapuskan tapi menggenapi kitab-kitab sebelumnya. Jadi begitu ya. Dan penyebutan Taurat dan Injil di sini secara khusus tidak disebut dengan Alkitab, disebut dengan namanya. Ini bisa dimaknai dengan untuk mengagungkan dua kitab ini, bahwa dua kitab ini amat berbeda dari kitab-kitab yang sebelumnya, begitu. Dari Zabur, dari suhuf-suhuf yang sebelumnya. Kita teruskan, wa il takhluqu. Ya, dan ingatlah ketika kamu membentuk, minat tini, dari tanah, kahayati, berupa bentuk atau berbentuk seperti bentuk, boleh, at-toiri, burung ya. Dan ingatlah ketika kamu membentuk bentuk dari tanah seperti bentuk burung. Nah, kalau waktu kecil dulu kan kita sering mainan kayak gini ya, tanah dibasahin tuh, tanah liat, terus dikepel-kepel gitu ya, sehingga berbentuk sesuatu. Nah, Nabi Isa ini melakukan kayak gitu juga, cuman bentuknya bentuk burung. Bi'idni, apa itu? Dengan seizinku. Nah, waktu itu burung yang dibentuk Nabi Isa bagus, menyerupai bentuk burung beneran ya. Ada sayapnya dan lain-lain. Fatamfuhu, maka kemudian engkau meniup, fiha, meniupnya, di dalamnya, fatakunu, lalu menjadi, maka jadilah dia, gitu ya. Maka ia menjadi toiron, seekor burung. Seekor burung beneran ini ya, seekor burung beneran. Biidni, dengan izin Allah. dengan seizinku, kata Allah ya. Ketika ingat juga ketika kamu membentuk dari tanah seperti bentuk burung dengan seizinku, kata Allah, dan kemudian kamu meniup boneka itu, boneka burung tadi, maka jadilah dia seekor burung yang sejati, burung beneran, hidup dan terbang, luar biasa, dengan seizinku, kata Allah. Juga disebut dalam ayat yang lain, luar biasa ini, nggak ada yang bisa begini ya kecuali Nabi Isa ya. Tentu saja dengan izin Allah. Bahkan di ayat yang lain ini serupa dengan ayat di surah Al-Imran, disebutkan Nabi Isa itu juga bisa mengetahui kegiatan orang-orang ketika di rumahnya, dia makan apa, dia lagi ngapain itu, tahu Nabi Isa itu. Nah, luar biasa. Ini mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Kita teruskan. Wa tubri'u, Dan ingatlah engkau. Dan ingatlah ketika kamu menyembuhkan al-akmaha, Orang yang buta. orang buta. Ini buta dari lahir. Wal abroso, Dan orang berpenyakit. Penyakit kusta. ya, dan orang yang punya penyakit kusta. Ada yang menerjemahkan dengan kusta, ada yang menerjemahkan dengan lepra, ada juga yang menerjemahkan dengan sopak ya. Itu sama ndak itu? Lepra, kusta, sopak sama ya? Sama. Saya pernah mempelajari. Oh gitu. Kalau sopak itu apa? Sopak itu sama aja ya? Nggak tahu itu sofat itu. Itu penyakit yang gimana itu? Penyakit yang di saraf, Ustaz. Oh. Penyakit yang di mati. Gimana? Jadi bisa putus, Ustaz. Oh. Jarinya bisa putus. Oh alah ya Mas. Iya. Waktu sekolah itu kan pernah
mempelajari itu. Ini penyakit ini orang buta dari lahir, kemudian orang sakit kusta atau lepra itu bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Ya. Luar biasa kan? Ini luar biasa itu, bisa menyembuhkan orang buta dari bawaan. Sampai sekarang ini belum ada yang bisa menandingi kayak gini. Biizni, dengan seizinku, tentu saja dengan izin Allah. Kita teruskan. Wa il tukhriju, Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan ya, al mauta, orang mati. Nah, ini juga. Ini Nabi Isa tidak cukup menyembuhkan orang buta, dia bisa mengeluarkan orang-orang dari kuburnya dan dihidupkan kembali. Luar biasa ini ya. Itu Nabi Isa, mukjizat dari Nabi Isa. Biidni, tentu saja dengan izin Allah, bukan semata-mata Nabi Isa sendiri yang melakukan gitu. Wah, ini kalau Nabi Isa hidup di zaman sekarang ramai itu didatangi orang-orang ya. Disuruh hidupkan semua itu saudara-saudaranya yang sudah mati. Luar biasa ya. Ini mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Kita teruskan. Wa id kafaftu, dan ingatlah ketika aku menahan Bani Israel ya sama ya, anak turunnya Yakub, angka darimu, iljitahum, ketika kamu datang kepada mereka, bil bayyinati, keterangan-keterangan yang nyata, dengan keterangan-keterangan yang nyata. Nah, ini baru ya. Dan ingatlah ketika aku menahan Bani Israel, dalam hal ini yang ingin membunuhmu, yang ingin menyalibmu. Kan waktu itu dikejar-kejar Nabi Isa itu mau dibunuh itu, kemudian disalib, mau disalib juga. Nah, dia tahan sama Allah, Nabi Isa dilindungi, kemudian di ayat yang lain Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ya ke langit. Sehingga menurut keterangan dalam syariat kita, Nabi Isa itu belum meninggal sampai sekarang ya, dan diangkat ke langit oleh Allah. Nanti pada akhir zaman akan diturunkan kembali untuk memerangi Dajjal, untuk membunuh Dajjal. Irjitahum, ketika kamu mendatangi mereka dengan penjelasan-penjelasan. Nah, justru ketika Nabi Isa ini mengajak kepada Allah, mengajak untuk menyembah Allah, bersyariat yang benar, bertauhid yang benar, justru orang-orang Bani Israel ini mengejar-ngejar Isa dan ingin berniat membunuh Nabi Isa. Meskipun telah ditunjukkan oleh Nabi Isa segala macam mukjizat, tetap saja mereka tidak percaya, Apa saja tadi banyak itu mukjizat Nabi Isa sampai bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya. Apa yang mereka katakan? Faqalal ladzina kafaru. Maka orang-orang kafir itu mengatakan minhum, di antara mereka, berarti tidak semuanya ya. Di antara mereka mengatakan in hadza, tidaklah ini illa, melainkan kecuali sihrun mubin, sihir yang nyata. Sihir yang nyata. Lah, ini baru sihir ini, kata Bani Israel. Ya repot memang kalau sudah hati sudah tertutup, ya tidak mau dengan nasihat yang baik, tidak mau dengan kebenaran, ya begini ini. Hatinya cuma berisi dengan kedengkian,
berisi dengan iri, dengki dan sombong, mau dinasehati dengan model apapun, ya tetap saja mental, tetap saja tidak akan berguna. Ya, sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja, mau diberi peringatan, mau tidak diberi peringatan, mereka tetap saja tidak akan percaya. Karena apa? Ya karena sudah tuli, buta dan bisu begitu. Nah, di dalam hatinya ada penutupnya. Susah sudah. Inilah seorang nabi, meskipun dia seorang nabi, kemudian mukjizat juga luar biasa, tetap saja hati yang tertutup itu tidak bisa lagi menembusnya. Terus bagaimana? Ya kembalikan kepada kaidah aslinya, bahwa tugas nabi itu hanyalah menyampaikan, bukan membuat orang itu menjadi beriman. Ini sering saya terangkan ini. Termasuk kita, tugas kita itu hanya mengingatkan saja, itu kewajiban. Bukan memaksakan, bukan juga merubah seseorang dari yang jelek menjadi benar. Enggak, hanya disampaikan bahwa yang benar itu begini, sudah begitu. Kira-kira begitu ya gambaran singkat ayat ini. Baik, saya minta bantuan salah satu Pak Panggi, monggo dibacakan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتكم وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Roh Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupkannya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan izinku. Dan ingatlah
ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ya, alhamdulillah sudah kita baca, sudah kita terjemahkan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan yang banyak kepada kita yang membaca dan bagi kita yang mendengarkan. Amin. Betapa malunya kaum Nasrani waktu itu yang telah mempertuhankan Isa. Tidak lain panggilan Allah khusus kepada Nabi Isa di hari kiamat ini adalah untuk mempermalukan dan untuk mencela orang-orang Nasrani, di mana mereka sudah berbuat jahat kepada Allah dengan mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak dan istri dan mempertuhankan Nabi Isa. Nah, begitu. Itu tidak lain salah satu maksudnya. Ini sindiran yang luar biasa nanti di hari kiamat. Rasa malunya luar biasa, dan perlu diketahui juga bahwa rasa malu di sana jauh lebih besar daripada rasa malu ketika di dunia. Dan waktu itu juga disaksikan oleh seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam dahulu sampai di akhir zaman nanti. Luar biasa malunya ketika waktu itu Nabi Isa diajak bicara khusus oleh Allah bahwa semua kesaktian yang dimiliki oleh Nabi Isa itu dengan seizinku. Nah, tadi kita dengarkan terjemahnya, dengan seizinku kan begitu. Dengan izin Allah, bukan semata-mata karena Nabi Isa sendiri. Saya pernah mengatakan kan Nabi Isa itu manusia biasa, manusia kan, aku begitu. Oh iya betul, Yesus itu memang manusia, cuma bukan manusia biasa, katanya begitu. Ada saja alasannya. Baik, kita masuk ke dalam tafsir. Udah siang soalnya. Bagian yang pertama, Il qalallahu ya Isa ibn Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Pada ayat yang lalu, ayat 109, Allah bertanya kepada semua rasulnya tentang tanggapan umat mereka terhadap risalah yang mereka sampaikan. Pada ayat ini, Allah berbicara khusus kepada Nabi Isa di padang mahsyar nanti, agar dia mengingat nikmat-nikmatnya yang telah dianugerahkannya kepadanya dan kepada ibunya Maryam. Adapun di antara nikmat Allah kepada ibu Nabi Isa adalah bahwa Allah telah menjadikannya sebagai wanita yang suci. Dia terpilih atau sebagai wanita pilihan di antara wanita-wanita di dunia yang mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Nah, kita ingat dahulu bahwa 4 wanita termulia sedunia itu ada 4. Di dalam hadis disebutkan yang pertama ini adalah Maryam ini, yang kedua Asia, istri Fir'aun, yang ketiga Khadijah, dan yang keempat adalah Fatimah. Itu ada dalam hadis. Ini penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama. Kita lihat tafsir yang lain. Allah mengatakan anugerah yang telah diberikannya kepada hamba dan rasulnya dalam bentuk berbagai mukjizat yang nyata dalam hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan umum atau hukum alam. Misalnya ketika lahir juga tidak umum Nabi Isa ini. Ya, itu juga sebetulnya adalah mukjizat. Ya.
kemudian bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta dan lain-lainnya. Ini bertentangan dengan kebiasaan umumnya atau hukum alam. Aku ciptakan kamu dari ibumu tanpa ayah sebagai tanda yang menunjukkan atas kekuasaanku terhadap segala sesuatu dengan kekuasaan yang teramat mutlak. Jadi Allah itu, pernah kita terangkan dulu waktu membahas tentang ma'rifatullah ya, Allah ini berkuasa penuh dan mutlak atas segala sesuatu. Artinya Allah itu bisa melakukan apa saja yang Dia mau, meskipun bertentangan dengan hukum alam yang kita kenal ya, meskipun bertentangan dengan sunnatullah. Sunnatullah itu aturan tetap Allah. Allah itu buat aturan tetap kepada alam. Misalkan api itu panas, tapi kalau Dia berkehendak bisa saja api menjadi dingin, seperti kasusnya Nabi Ibrahim. Nah, tapi kejadian-kejadian yang bertentangan dengan sunnatullah itu jarang Allah lakukan. Kenapa? Karena manusia nanti bisa jadi gila, ya kan? Nah, kalau tiba-tiba apinya jadi dingin, wah nggak bisa masak nanti, gitu loh. Kalau berubah-ubah begitu. Nah, makanya Allah itu buat aturan sunnatullah atau hukum alam yang kita kenal itu biar manusia itu bisa normal, bisa berpikir normal gitu. Meskipun sebetulnya Allah gampang saja untuk merubah-rubah sesuatu sesuai keinginannya ya. Aku jadikan kamu sebagai bukti bagi ibumu yang menunjukkan kebersihan dirinya dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang zalim, yang mereka telah menuduh ibumu berbuat zina. Nah, jadi aku jadikan kamu sebagai bukti bagi ibumu yang menunjukkan kebersihan ibumu. Nah, itu apa? Bahwa Nabi Isa itu ketika kecil membela ibunya, bisa ngomong ya. Itu tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Al-Munir menyatakan dalam ayat ini Allah berbicara khusus kepada Nabi Isa di hari kiamat. Di antara hikmahnya adalah bahwa umat yang paling pantas untuk dihina, untuk dicela adalah kaum Nasrani yang telah mempertuhankan Nabi Isa. Sedangkan umat yang lain hanya berperilaku buruk terhadap para nabinya saja. Sedangkan sikap buruk kaum Nasrani itu mengarah kepada keagungan dan kebesaran Allah. Apa yang mereka katakan, bagaimana sikap mereka terhadap Allah? Mereka mengatakan bahwa Allah itu punya istri dan punya anak. Begitu, luar biasa ya. Ini kejahatannya terhadap Allah. Kalau umat-umat yang lain, dia berperilaku buruk, dia jahat terhadap para nabi saja. Tapi umat Nasrani melampaui batas dengan mengatakan bahwa Allah punya istri, punya anak. Begitu. Dan untuk mempermalukan dan menghina kaum Nasrani karena buruknya ucapan mereka ini. Ini penjelasan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertama. Kita teruskan bagian yang kedua. Idh ayyatuka biruhil qudus. Ingatlah juga ketika aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Ini adalah nikmat yang pertama yang termaktub dalam ayat ini yang diberikan kepada Nabi Isa. Apa itu Ruhul Kudus? Yaitu malaikat Jibril. Sehingga Allah telah menjadikan jiwanya bersih dari segala sifat yang buruk. Nah ini ya, jadi jiwa Nabi Isa itu bersih, luar biasa ini. Beda dengan jiwa manusia pada umumnya yang bercampur baur ya, antara yang barang-barang yang tidak jelas. Sehingga kita ini harus memerangi sifat-sifat buruk ini sampai akhir hayat kita. Nah, sedangkan ini jiwa Nabi ini bersih selalu ya, karena dikuatkan dengan Ruhul Kudus.
Dengan nikmat ini, dengan nikmat Ruhul Kudus juga, Isa dapat mengetahui bahwa dirinya lahir ke dunia ini dengan kejadian yang luar biasa. Sehingga ia dapat membuktikan kesucian dirinya dan kesucian ibunya. Dengan nikmat ini juga, dengan Ruhul Kudus ini, ia dapat berbicara ketika dalam buayan untuk membela kesucian dan kehormatan ibunya dari tuduhan kaum Yahudi. Atau dengan ungkapan lain, bahwa Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada Nabi Isa berupa kekuatan rohani atau kekuatan jiwa. Nah, ini luar biasa, ini yang kita perjuangkan sehari-hari ya. Jiwa kita kuat, ya, tidak gampang resah, tidak gampang gundah, tidak gampang sedih, ya. Ini Nabi Isa punya ini karena sama Allah dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Nah, kalau kita harus berperang dengan jiwa kita sendiri, harus berperang dengan diri kita sendiri setiap hari, ya. Dan ini adalah peperangan yang terbesar, kata Rasulullah, memerangi jiwa kita sendiri. Dapat juga bermakna bahwa Roh Kudus adalah ilham ilahi. Dengan pengertian ini, dengan pengertian yang berbeda, pengertian yang kita dengarkan tadi tentang Ruhul Kudus itu berbeda dengan yang terdapat di dalam Bible sekarang. Bahwa Roh Kudus itu sama dengan Roh Yesus atau Roh Allah itu dalam Perjanjian Baru, atau dikatakan juga bahwa Roh Allah itu melayang-layang di atas air, katanya. Itu dalam kitab Kejadian. Ini penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama. Ada tambahan di dalam tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Nah, hampir sama ya. Dalam tafsir Al-Munir juga begitu, yang dimaksud adalah Jibril, dan dengan Jibril ini Allah membantu para rasulnya dengan wahyu dan meneguhkan jiwanya, meneguhkan dirinya yang lemah, yang terkadang menimpa manusia. Nah, ini Isa punya ini. Nah, ini yang tidak dipunyai semua manusia. Nah, oleh karena itu tidak boleh meragukan para rasul karena mereka dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Yang ketiga, bagian yang ketiga, tukalliman nasa fil mahdi wa kahla. Ingatlah ketika kamu bisa menyeru manusia ketika dalam buayan dan ketika kamu dewasa. Kamu mengajak manusia kepada Allah pada saat kamu masih kecil atau masih lemah maksudnya, dan ketika kamu dewasa, ketika kamu kuat. Ketika kecil, ketika dalam keadaan lemah, ketika dewasa dan kuat, kamu terus mengajak manusia kepada Allah untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Serta kamu membebaskan ibumu dari semua aib dan tuduhan orang-orang yang dolim. Di dalam surah Maryam ayat 30-31 artinya, Isa mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi, dan dia Allah juga menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi. Ini tafsir Al-Munir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa maksud dari bagian yang ketiga ini adalah bahwa kamu menyeru manusia untuk menyembah Allah sejak kamu masih bayi sampai kamu dewasa. Berbicara dalam ayat ini diartikan dengan menyeru atau mengajak, karena berbicara dengan manusia setelah dewasa adalah bukan merupakan suatu kelebihan atau bukan merupakan suatu keanehan. Tafsir Ibnu Katsir. Lanjut bagian yang keempat, wa idz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan ingatlah juga ketika aku mengajari kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Maksudnya Allah mengajarkan kepada Isa Alkitab
Artinya Isa diberikan kepandaian menulis dan membaca sehingga ia mempelajari ilmu pengetahuan yang tertulis. Allah juga mengajarinya Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa. Allah pun juga mengajari Isa dan memberi Isa kitab Injil. Ini tafsir Kemenak. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksudnya adalah Allah mengajari Isa menulis dan diberi pemahaman. Taurat yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, anaknya Imran. Injil yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa sendiri. Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Al-Munir mengatakan atau menjelaskan bahwa maksudnya adalah tulisan dan pemahaman. Tadi Alkitab dan hikmah tadi. Sehingga kamu dapat membaca beberapa kitab dan memahami ilmu yang bermanfaat untuk agama dan dunia. Penyebutan Taurat dan Injil secara khusus dalam ayat ini setelah penyebutan kitab-kitab adalah untuk memuliakannya dan mengagungkannya. Tafsir Al-Munir. Kita lanjutkan bagian yang kelima. Wa idh takhluqu minat tini kahay'atit tayri bi'idni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'idni. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, lalu engkau meniupnya, maka jadilah dia seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Maksudnya burung-burungan tersebut atau boneka burung tersebut setelah ditiup oleh Isa, maka ia menjadi burung yang sejati, mempunyai nyawa dan terbang dengan izin Allah. Kamu membentuknya dan meniupnya, tapi Allah lah yang menciptakan burung yang sejati itu. Hal ini terjadi dalam kondisi tertentu saja dan tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Tafsir Al-Munir. Kamu bentuk dan kamu gambarkan tanah liat itu berupa seekor burung atas perintahku. Lalu kamu meniupnya, meniup boneka burung tersebut yang telah kamu bentuk dengan izinku. Membentuknya juga dengan izin Allah karena agak gampang kan. Maka boneka itu menjadi burung sungguhan yang hidup dan terbang dengan izin Allah dan merupakan ciptaannya melalui tangan Nabi Isa. Tafsir Ibnu Katsir. Lanjut kepada bagian yang keenam. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'izni. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku, yaitu ia dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang mempunyai penyakit abros atau lepra atau sopak atau kusta. Ada yang menyebut dengan istilah leukemia. Yang jelas pada waktu itu tidak ada seorang tabib pun yang dapat menyembuhkannya. Kalau leukemia itu kan itu ya, kanker darah ya, kanker darah. Ini tafsir Kementerian Agama ya. Yang tafsir yang lain tidak menafsirkan secara lebih rinci, hampir mirip dengan terjemahnya saja. Bagian yang ketujuh, wa id takhrujul mauta biidni. Dan ingatlah juga ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kuburnya, kemudian menjadi hidup dengan seizinku. Kamu hidupkan orang mati semua dengan izin dan perintahku. Kamu panggil nama mereka, kamu panggil mereka dari kubur-kubur mereka. Lalu mereka pun bangkit dalam keadaan hidup yang sebenarnya dengan izin, dengan kekuasaan dan dengan kehendak Allah. Jadi bukan hantu ya, tapi hidup beneran ya. Jadi bukan kayak di TV-TV itu. Ini benar-benar menjadi hidup seperti kita-kita ini.
Tafsir Al-Munir. Lanjut bagian yang ke-8, wa idz kafaftu bani Israila anka idz ji'tahum bil bayyinat. Dan ingatlah juga ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuhmu dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Allah melindungi Isa dari kejahatan kaum Yahudi yang hendak membunuh dan menyalib Isa. Ketika Isa datang kepada mereka dengan membawa agama Allah yang disertai dengan bukti-bukti dan mukjizat dan keterangan-keterangan yang jelas dan nyata yang dikaruniakan Allah kepada Isa, kejahatan kaum Yahudi ini melebihi kejahatan umat-umat yang lain yang sebatas hanya pada diri pribadi Rasul itu sendiri. Kejahatan Bani Israel tidak hanya kepada Nabi Isa, tapi juga kepada ibunya yang menuduhnya berzina dengan seorang laki-laki sehingga melahirkan Isa. Nah, jadi karena ini juga maka ada yang menuduh dari kaum Yahudi itu Maryam berzina dengan atau berselingkuh dengan Nabi Zakaria. Zakaria itu pamannya ketika di Baitul Maqdis. Betapa kejamnya. Oleh karena itu menuduh itu harus kita hindari ya. Ini perbuatan dosa besar. Sudah kita sampaikan masalah hal-hal seperti ini dahulu ya waktu kita membahas tazkiyatun nafs. Tidak cukup sampai di situ. Mereka juga jahat terhadap Allah dengan mengatakan bahwa Allah mempunyai istri dan anak. Jadi mengatakan bahwa Allah itu laki-laki ya. Itu secara tidak langsung. Tafsir Kementerian Agama. Lanjut bagian yang ke-9 atau bagian yang terakhir, faqala alladziina kafaru minhum. Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Lalu orang-orang di antara mereka mengatakan, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Orang-orang kafir di antara Bani Israel itu tidak hanya menolak agama Allah yang disampaikan oleh Isa kepada mereka, tapi mereka juga mengatakan bahwa penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Isa adalah hanyalah sihir. Mukjizatnya tadi loh. Ucapan mereka yang mengatakan bahwa keterangan dari Isa adalah sihir yang nyata, merupakan bukti yang kuat tentang sifat dengki Bani Israel kepada Nabi Isa yang telah dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan Rasulnya. Tafsir Kementerian Agama. Ini karena kedengkian, karena penyakit hati ya. Oleh karena itu harus kita berperang melawan jiwa kita ini ya. Memerangi kedengkian, memerangi tuduhan, kesombongan, berbohong, ghibah, fitnah, namimah dan lain-lain. Harus kita perangi setiap hari. Rasa malas, kemudian rasa gundah, rasa resah itu harus kita perangi ya. Harus kita perangi. Inilah peperangan yang terbesar. Ini salah satu hikmah dari ayat ini. Baik, itulah tafsir dari surah Al-Maidah ayat 110. Langsung lanjut dengan ibrah. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa pada hari kiamat nanti Allah mengajak berbicara khusus dengan Nabi Isa. Yang kedua, tujuannya atau hikmahnya adalah bahwa Allah mempermalukan, mencela dan menghina orang-orang Nasrani di hadapan semua manusia di kala itu, karena mereka telah mempertuhankan Nabi Isa. Pelajaran yang ketiga, Allah memberikan banyak kelebihan kepada Nabi Isa. Yang pertama, kelebihan secara khusus kepada Nabi Isa ada sekitar 6 macam di ayat ini ya, yaitu kemampuan berbicara ketika masih bayi, menciptakan burung,
dari tanah, menyembuhkan orang buta dari lahir, menyembuhkan orang sakit lepra, menghidupkan orang mati, dan perlindungan dari gangguan orang-orang Yahudi sehingga mereka tidak bisa membunuhnya. Itu kelebihan khusus. Kelebihan yang secara umum adalah yaitu dukungan dan penguatan dari Allah melalui malaikat Jibril. Diajarinya menulis, diberikan pemahaman, diberikan Injil, diberikan pengetahuan akan apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu yang ketiga ya, tentang mukjizat Nabi Isa. Pelajaran yang keempat yaitu bahwa semua kelebihan pada Isa adalah karena izin dan kehendak Allah, bukan semata-mata karena Isa pribadi. Tujuannya apa? Agar umatnya malu. Maksudnya tujuannya di hari kiamat nanti apa? Agar umatnya malu. Itu sindiran. Seakan-akan Allah itu mengajak ngomong-ngomong dengan Nabi Isa, tapi tujuan sebenarnya adalah agar umatnya itu malu, yang telah menganggap Isa itu bukan manusia biasa, bahkan mempertuhankannya. Oh, ternyata semua ini karena Allah ya, bukan karena Yesus sendiri, bukan karena Isa sendiri. Itu pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima, bahwa sifat manusia senantiasa tidak mau dengan kebaikan dan nasihat yang baik. Ketika Isa mengemukakan kepada Bani Israel dengan keterangan-keterangan yang jelas dan benar, mereka justru ingin membunuhnya. Mereka justru menuduhnya bahwa Isa telah melakukan sihir. Itu yang kelima ya. Senantiasa tidak mau dengan kebaikan dan nasihat. Itu sifat manusia. Dengki dan iri. Ya. Ini pelajaran yang keenam ya. Pelajaran yang keenam adalah sifat manusia yang suka mendengki. Artinya tidak suka melihat kesuksesan orang lain. Ini dosa besar ya. Mendengki ya. Tidak suka melihat kesuksesan orang lain. Menuduh yang bukan-bukan terhadap orang-orang yang sukses. Ada orang sukses katanya melihara tuyul lah, katanya dukunnya mujarab dan lain sebagainya ya. Tidak suka, itu sifat dengki ya. Sebagaimana ketika Isa diberikan kesuksesan oleh Allah dengan berbagai kelebihan, mereka justru mengatakan, oh itu hanya sihir yang nyata. In hadza illa sihrun mubin. Ini cuma sihir aja, kata mereka. Itulah sifat dengki ya. Tidak boleh kita tiru. Tidak suka dengan kesuksesan orang lain. Ya. Apa katanya? SMS. Susah melihat orang lain senang. Ya. Dan senang melihat orang lain susah. Pelajaran yang terakhir adalah larangan bersikap berlebihan terhadap orang-orang yang sukses. Ya, ini larangannya. Larangan bersikap berlebihan terhadap orang-orang yang sukses, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang menganggap atau meyakini Isa sebagai Tuhan. Ya, itulah 7 pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 110. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan barangkali? Ada Ustaz, tanya Ustaz. Oke, Pak. Mengenai Nabi Isa waktu diangkat itu masih hidup sampai sekarang Ustaz? Betul, Pak. Itu dalam berbagai riwayat ada. Nanti akan diturunkan lagi di hari kiamat untuk membunuh Dajjal dan membantu perjuangan Al-Mahdi melawan Dajjal dan pasukannya. Itu tanda-tanda kiamat besar. Kemudian Nabi Isa dimatikan ya waktu. Ya, setelah mengalahkan Dajjal,
kemudian setelah itu tidak tahu Nabi Isa itu hidup beberapa lama, kemudian Allah wafatkan Nabi Isa ya. Tentu dalam keadaan muslim ya. Nanti bisa dituliskan di ibrohnya Ustadz ya, fotokopinya itu di WA ya. Iya, ya, di foto Pak ya. Ya. Ya, kalau ada yang kurang jelas tulisannya nanti bisa ditanyakan Pak ya. Iya. Ya. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada sudah siang ya. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, sekarang tanggal 25 Desember. Ya, hati-hati dengan ucapan kita ya, hati-hati dengan ucapan kita sekali lagi tentang masalah Natal ya. Dihindari saja, tidak usah ikut-ikutan. Nah, kita punya prinsip. Tanya saja mengenai Nabi Isa dianggap anak itu di surat apa Ustaz? Nabi Isa gimana Pak? Nabi Isa dianggap anak Tuhan itu di surat apa Pak? Surat Maryam masuk ya Ustaz? Ada di bagian nanti saya kirim banyak itu Pak, banyak itu Pak. Iya. Nanti saya di WA ya Ustaz ya. Iya Pak, kasihan soalnya. Ya. Ini baik, hati-hati dengan ucapan kita tentang Natal, jangan sampai ikut-ikutan. Baik, kita kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.